Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erma Suryani, calon guru penggerak Angkatan 5. Kali ini saya akan menjawab tantangan dari program pendidikan guru penggerak untuk membuat sebuah demonstrasi kontekstual yang mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya angkat adalah sistem AMONG. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. AMONG adalah sistem pendidikan yang merupakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan 3 prinsip yang relevan hingga saat ini. Isi demonstrasi kontekstual saya tentu saja berisi ide atau gigisan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikembangkan dan diterapkan di kelas. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri di tentang saya, bagaimana sistem AMONG, bagaimana penerapannya, alasan kontekstualnya, demonstrasi hasilnya, serta menjawab tantangan dengan solusi. Perkenalkan tentang saya. Saya adalah guru matematika sekaligus kepala perpustakaan di SMA Negeri 1 Puting Besar, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya adalah calon guru penggerak angkatan kelima. Demonstrasi kontekstual yang saya angkat berupa kumpulan pantun yang merupakan seni kearifan lokal dan ilustrasi gambar yang merupakan konteks diri saya sebagai murid. Sedangkan prinsip atau gagasan dari Ki Hajar Dewantara yang saya angkat adalah AMONG. AMONG merupakan gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang relevan beriring perubahan waktu dan zaman. 3 prinsip penting yang ada pada AMONG adalah Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Alasan saya memilih pantun sebagai bentuk demonstrasi kontekstual karena pantun merupakan puisi lama yang bermuatan pendidikan dan kebudayaan di daerah Kabupaten Bangka dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kebudayaan adalah satu kesatuan dari pendidikan yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa saya menggunakan ilustrasi gambar? Karena menurut saya ini unik dan memberikan kesan mendalam, tapi tidak ada paksaan. Seperti anak-anak terlahir dalam kanvas-kanvas yang penuh dengan garisan suram dan pendidikan yang memperjelas mereka menjadi ilustrasi gambar yang bermakna. Baiklah, demonstrasi kontekstual pertama tentang metode AMONG siswa. Melihat bumi dengan indahnya, ada lautan, ada daratan. Murid terlahir dengan kodratnya, kodrat alam, dan kodrat zaman. Ilustrasi gambar yang saya gunakan adalah bumi dengan ciptaan Allah dengan berbagai keragaman. Ada lautan dan juga ada daratan. Ada daerah dengan 2 musim, ada daerah dengan 4 musim. Ada daerah dengan miskin cahaya matahari dan ada daerah yang berlimpah dengan cahaya matahari. Begitulah murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Lingkungan memberikan mereka bentuk sendiri-sendiri. Kodrat zaman. Dulu kita tidak akan mengenal dunia maya dan tak mampu berselancar di dunia digital. Tapi sekarang, murid-murid mampu mencari sumber belajar hanya dengan mengklik satu tombol pada handphonenya masing-masing, pada gawainya masing-masing. Mereka adalah generasi digital native. Guru perlu memahami ini dengan baik agar mampu menuntun mereka seutuhnya. Teori selanjutnya adalah teori konvergensi. Dalam sistem AMONG, melihat kertas catatan diri, terlihat kanvas yang suram. Pendidikan berbudi pekerti, jadikan diri berjiwa tentram. Ada beberapa teori tentang murid. Ada yang mengatakan murid terlahir dengan kertas kosong. Ada yang mengatakan murid terlahir dengan kertas penuh. Teori konvergensi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa murid terlahir dengan kertas yang penuh tapi masih terlihat suram atau terlihat samar. Saya mengilustrasikannya dalam gambar sebagai sebuah potret dengan goresan-goresan sketsa. Pendidikanlah yang membuat mereka mampu menemukan warna-warna diri mereka agar terlihat jelas. Pendidikan yang memunculkan dan memperjelas garis-garis positif dalam diri serta menyamarkan garis-garis negatif dalam diri anak-anak.
sehingga mereka mampu menjadi manusia yang berbudi pekerti yang menenteramkan bagi masyarakatnya. Pondasi dari sistem Among. Melihat rumah tampilan cantik, pepohonan rimbun, tambahlah asri. Keluarga berbudi, murid terdidik, masyarakat terkecil yang paling suci. Keluarga merupakan bagian kecil dari masyarakat yang mempunyai peran penting bagaimana menciptakan benih budaya menjadi berbudi pekerti. Kodrat alam dan kodrat zaman terbentuk pertama kali dalam keluarga. Perlu dipahami bagi ayah dan ibu bagaimana mereka bisa berkolaborasi menyatukan peran, memahami kondisi anak sesuai dengan perkembangannya agar mampu menjadikan anak-anak yang tangguh. Agar mampu menjadikan anak-anak yang kita keluar dari lingkungannya mampu berbaur dengan kebudayaan yang ada tapi tidak menghilangkan identitas aslinya. Menuntun sistem Among dari Desa Labu ke Puding Besar, hendak sekolah naik sepeda. Sekolah terapkan merdeka belajar, menuntut murid manusia seutuhnya. Menuntun seutuhnya adalah bagian penting seorang guru dalam perannya di sekolah. Namun, menuntun seutuhnya tak bisa hanya dikerjakan oleh sendiri saja. Perlu kolaborasi dengan guru yang lain. Perlu kolaborasi dengan pimpinan, perlu kerjasama dan menyatukan koneksi dengan orang tua yang merupakan bagian dari keluarga. Perlu juga melihat kodrat alam dan kodrat zaman agar mampu menyampaikan pendidikan yang kontekstual dekat dengan murid. Dengan merdeka belajar, menjadikan sekolah adalah tempat terbaik agar mampu menuntun murid menjadi manusia seutuhnya. Prinsip sistem Among. Guru adalah pamong bagi murid, menuntut murid seutuhnya menjadi manusia yang merdeka. Tantangan bagi murid, tantangan juga bagi guru tentunya, bagaimana sistem Among tidak hanya berlaku sebatas metode dalam pembelajaran, tapi menjadi pola pikir yang merubah cara pandang terhadap pembelajar dan pembelajar sesungguhnya. Menjadi pembelajar sepanjang hayat menjadikan solusi yang pasti bagi guru menjawab tantangan tersebut. Ingar sosong telodo, ing madio mangunkarso, dan tuturi handayani. Jalan-jalan ke pantai Temberan, jangan lupa membawa pukat. Jika di depan memberikan teladan, prinsip pertama menjadi guru hebat. Orang tua di rumah adalah guru pertama bagi anak-anak. Orang tua di sekolah adalah guru. Memberikan teladan kepada mereka adalah sesuatu yang penting agar mampu mengarahkan dan menuntun mereka. Bagaimana ilustrasi di samping menggambarkan seorang ayah yang mengajarkan kepada anaknya, memberikan teladan, merawat, dan menyiram tanaman menjadi tanaman yang baik. Kita tidak bisa memaksa padi menjadi jagung. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan padi tumbuh dengan baik, berbuah dengan baik, menghasilkan beras yang bersuasembada. Begitulah Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sebuah proses pembelajaran menuntun murid seutuhnya. Ing Wadio Mangunkarso, Pulau Bangka, Pulau Belitung, masyarakat ramah, tersenyum hangat. Jadilah guru yang selalu mendukung, berikan motivasi sebagai semangat. Di tengah memberikan semangat. Tentukan hangat di bahu, pujian sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa bagi murid untuk mereka menemukan saklar diri agar mampu berkembang dan melejit di luar batasnya. Bagaimana memberikan dukungan kepada siswa, memberikan motivasinya dengan senyuman dan harapan, dengan rangkulan, semangat, dan pujian yang bermakna. Tuturi Handayani. Pergi berlayar ke Teluk Labat, memandang lautan, puaskan hati. Jadilah Bapak Ibu guru hebat agar murid jadi masyarakat berbudi. Mendidik murid tak habis hanya di kelas. Mendidik murid tak cukup
ketika dia lulus. Tak berhenti apa-apa yang kita sampaikan kepada guru, terhenti oleh kenaikan kelasnya dan kelulusannya. Apa yang kita sampaikan bisa jadi menjadi bagian yang bermakna ketika mereka terjun ke masyarakat. Karena mendidik murid, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah mendidik masyarakat. Bagaimana pendidikan membentuk sebuah kebudayaan yang menjadikan masyarakat berbudi pekerti luhur, menjadikan sebuah peradaban yang luar biasa. Mendidik murid, mendidik masyarakat, pendidikan untuk peradaban. Tantangan selanjutnya tentu saja bagaimana kita bergerak tidak hanya sendiri, menggerakkan tanaman sejawat untuk menjadikan sistem Among itu adalah mindset membelajar sekaligus pembelajar. Solusi tentu saja kembali lagi ke sistem Among. Bagaimana kita sebagai teman memberikan teladan, memberikan prestasi, memberikan dorongan dan semangat, berkolaborasi bersama, menjadikan maju bersama, hebat semua. Seperti inilah pendidikan yang berpihak pada murid, memberikan mereka kebebasan untuk belajar sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya, membimbing mereka dengan tidak memaksakan apa yang kita inginkan, tapi menggiring mereka untuk memperjelas nilai-nilai positif. Sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang berbudi pekerti luhur, dengan kemampuan ahli mesin, dengan kecerdasan sebagai ilmuwan, dengan kemampuan membuat berbagai makanan enak sebagai master chef, tentu saja memberikan peradaban yang luar biasa. Mereka berkembang, tumbuh, berbudi pekerti luhur, membentuk kebudayaan yang membentuk peradaban luar biasa. Inilah pendidikan yang berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Mari kita maju bersama, hebat semua, bergerak, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.